Ada omak. Satu. Jangan belum serakah. Bapak, nanti bapaknya ambil sendiri aja, iya. Satu-satu ya. Ada suamiku. Nanti satu obat ya. Satu-satu ya. Satu. Nanti yang di belakang bagian. Satu-satu ya. Satu-satu ya. Ibu, mana bapaknya? Mana? Ambil tuh ke bapak. Satu. Satu itu tidak terlalu banyak tahu. Iya, satu-satu. Suruh orangnya yang ambil sendiri. Kasihan soalnya orang yang lain. Ibu, kemana? Jangan. Nggak bisa sakit. Ini suami ada nih. Mana? Nggak ada. Iya, pokoknya ini aja. Satu soalnya terbatas. Iya. Jangan ada. Satu ya, satu. Kasihan yang lain nanti. Iya, betul. Berat dari 58 kilo turun menjadi 38 kilo. Jadi sakitnya saya itu pengeroposan tulang ekor. Katanya dari dokter. Ya maaf tak ngomong identitas saya waktu itu militer. Saya pernah jatuh di timur-timur. Kemudian pada saat kita usia 45 sampai ke 50 tidak terasa karena fisik kita kuat. Bapak datang sini pertama kali tanggal bulan berapa maksudnya? Jadi saya datang untuk singkatnya jadi tanggal 12 Desember tahun 2021 saya ke sini hari Sabtu. 21 berarti 3 tahun lalu. Ya. Waktu datang kondisinya bagaimana? Jadi saya ke sini tanggal 13 Desember karena 2021 saya dari Samarinda, Wajanan tahun 2021. Kondisi saya sangat kritis. Tinggal ya ibaratnya itu telur di ujung tanduk. Jadi saya dipandu oleh anakku di kursi roda waktu itu kebetulan
jadwalnya itu Pastor Andi Simon mendoakan hari raya Natal waktu itu di gereja Betani. Nah, selesai sembahyang dari sana, kita langsung masuk gedung. Jadi pada saat itu udah saya tidak tahu kalau Pastor Andi Simon itu menjamah saya. Nah, begitu saya dijamah, saya hanya mendengar kayak bangun tidur. Jadi kayak sekarang ini sudah tidak pakai kursi roda? udah sehat. Bapak dari Mahulu betul? Saya dari Mahulu, jadi kecamatan nomor 2 terakhir yaitu Kecamatan Lompangai, Kabupaten Makamulu. Ya, salam juga buat Pak Bupatinya, Pak Bupati Mahulu pernah ke sini juga. Ya cuma saya dapat kabar katanya Bapak sekarang kalau kadang-kadang dari Mahulu ke sini suka bersaksi dan bawa orang-orang. Iya, banyak melihat saya, tanpa saya katanya kurang keren katanya, enggak tahu saya. Oh, kurang. Iya, katanya ada yang ngomong seperti itu. Bicara soal keren. Ya itu saya nggak ngerti. Saya mau tanya nih, bicara soal keren, menurut saudara-saudara, batikku ini keren nggak? Keren kan? Jadi saya mau kasih yang keren ini khusus buat Bapak yang dari Mahulu, disembuhkan dan juga jadi saksi. Ya, memang silakan. Tidak kelihatan ya bekas warna lumpuh. Jadi ini kerinduan saya terwakili bahwa saya itu bukan hanya rindu lihat saudara sehat sembuh selamat, juga keren. Boleh dibuka sekarang, dipakai langsung boleh lah ya. Ya, harus terima kasih ya. Silahkan dibuka ya. Dibuka dong, dipakai langsung dong. Sakit dong. Ayo dibuka, dibuka aja pakai. Nah, ini pelayanan hadir, betul-betul saya hanya rindu melihat saudara sehat, selamat, sembuh, dan keren. Tidak ada yang lain, ya. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang gelap, ingat, tetap tersenyum. Mana senyumnya? Tetap ibadah. Tuhan selalu ada, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Amin. Surya bersinar di balik awan.
Kalau di live kan saya selalu menyaksikan dari persaksian di live gitu ya. Tadi saya pikir mau saksikan yang di live itu, cuma kan tidak fair dong. Harusnya live onsite. Saya tanya tadi, saya mau bersaksi, ternyata banyak sekali. Artinya di tempat ini kita semua sama-sama banyak merasakan kebaikan Tuhan. Jadi sebelumnya sempat opname sampai sana, oke lagi. Tidak sembuh. Kondisi medis waktu itu tapi fisiknya katanya sempat keluhannya apa? Kakinya bengkak. Kemudian dari 3 dokter penyakit dalam, dokter lagi jantung sama saraf. Dari kesehatan itu hasilnya sangat baik, tidak ada masalah apapun, tidak ada masalah besar. Tapi saya merasa semakin hari kaki saya semakin besar. Kaki membesar. Ya terus. Disarankan oleh mama mertua untuk ke PSKM. Itu berarti 3 bulan lalu. Iya. Singkatnya setelah datang ke sini dalam kondisi kaki bengkak, bahkan tidak bisa masuk tempat ibadah karena tidak bisa jalan atau sukar untuk berjalan karena dia di atas menunggu gitu ya. Nah, singkatnya kami berkesempatan doakan. Lalu sekarang ada keluhan kakinya masih bengkak. Kebetulan sangat sehat dan saya bisa lakukan semuanya bisa sembuh. Dan kemarin dari depresi saya sudah psikolog. Memang psikolog ya. Ini saya psikolog. Untuk sembuh Tuhan Yesus. Dari situ anggota apa ini kota penyembuhan buat Dia mengatakan pengalamannya Balikpapan, dia declare kota penyembuhan bagi keluarganya. Terima kasih. Berarti dari Surabaya ya? Iya, kebetulan ada tugas mendadak, terus baru kemarin sampai jadi belum prepare apa-apa. Terus saya izin ke pimpinan, saya mau diajak sebentar. Saya bilang kalau kita laki-laki ke perempuan mau gode-gode nggak ada cantik-cantiknya. Tapi kalau kita tirus, ya gitu wajahnya, cantik, cowok, ganteng. Ya, semua tamu-tamu datang lihat wajahnya. Nah, inilah wajah yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Dengan kesaksian-kesaksian itu kita semua dikuatkan. Siapa yang dapat penguatan dari kesaksian-kesaksian ini? Amin. Amin. Ya, izinkanlah Tuhan Yesus bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Yesus pasti menjawab setiap doa-doa kita. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena bila karena tidak izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena yang percaya akan katakan saudara bersama, Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Amin. Belah kanan kiri ingatkan, izinkanlah Tuhan Yesus untuk bekerja. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena katakan izinkanlah
jadikan semua. Yesus mendengar. Yesus menjawab doa-doa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Setiap benih yang tertabur ini menjadi makanan rohani terbaik bagi saudara yang tempat ini saat ini. Saya akan sampaikan pesan Tuhan, firman sharing singkat bicara soal bertobat. Baptis dan terima karunia Roh Kudus, sembuh setialah ibadah sampai Tuhan jemput kita masing-masing. Yuk kita melihat bagian firman Tuhan yang pertama, terambil dari Injil Matius pasal 4 ayat 17. Matius pasal 4 ayat 17. Firman Tuhan Yesus, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ketika saya akan menyampaikan ini sejak dari pagi tadi sampai saat ini, saya belajar dan saya percaya ini tuntunan Tuhan. Lidah mulut saya menyampaikan ini, bahwasanya hamba Tuhan atau gereja Kristus di mana saja hendaklah juga kembali menyampaikan pesan pertobatan, seruan pertobatan. Ini menjadi sebuah nasihat buat saya pribadi, bahwa pelayanan jangan hanya bicara soal kesembuhan semata-mata, juga menjadi pesan universal bagi semua gereja tubuh Kristus di mana saja melihat ini. Gereja harus menyampaikan pesan pertobatan di akhir zaman ini kembali. Jangan hanya menyampaikan pesan kemakmuran, kekayaan, atau hal-hal lain kedagingan yang sifat kepanaan. Sampaikanlah pertobatan untuk keselamatan jiwa-jiwa seperti yang Tuhan Yesus sampaikan, supaya semua orang bertobat, digagalkan menuju api neraka, berpindah menuju api surgawi yang kekal, yang dikuduskan dan hidup sampai selama-lamanya di kerajaan Bapa di surga. Amin. Yesus berkata, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Orang yang bertobat, kapanpun kematian menjemput dia, dia siap pulang masuk ke sorga. Hidupnya tenang, hidupnya damai. Tapi orang gak bertobat, hidupnya gelisah. Sewaktu-waktu Tuhan panggil, dia tidak siap. Kita maju sekarang, Markus pasal 1 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan Yesus, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Yesus sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil.
Injil itu siapa? Yesus Kristus. Percaya kepada Tuhan Yesus supaya engkau diampuni. Apa yang diampuni? Dosa-dosa kita. Karena dosa tidak bisa masuk surga, maka perlu diampuni. Yang mengampuni bukan harta, bukan uang, bukan perbuatan baik, tetapi darah Yesus yang menguduskan. Maka sebentar saudara, yang tadi masuk sudah kami berikan perjamuan. Pelayanan ini hadir, saya punya kerinduan, Tuhan pakailah saya Tuhan, berikan saya umur panjang supaya saya bisa melihat setiap hari, setiap minggu orang-orang diselamatkan, disembuhkan, sehat, dan tadi bonusnya keren. Tapi kalau saya lihat di sini, saya lihat ada beberapa yang rutin datang. Saya ngomong apa adanya ya, kayaknya semakin keren loh mereka ini. Gak percaya, lihat aja kanan kiri. Ya, semakin keren loh. Itu lihat bapak ini, rambut boleh putih, tapi lihat penampilannya sekarang kan, ya. Bapak dari Samarinda, waduh, kemarin datang kayak agak gondrong gitu ya. Sekarang keren, istrinya itu cantik. Itu kan dalam Yesus kita ini juga menjadi baik. Amin. Yang tadi datang mukanya gelap-gelap, sekarang sudah terang-terang. Yang datang tadi sebelumnya mukanya panjang-panjang kayak pepaya, sekarang sudah bundar-bundar kayak jeruk. Kenapa? Karena suka senyum. Tuh lihat wajah kanan kiri, udah bundar-bundar kan? Tapi kan pesan saya, jangan sampai ketawa sendiri. Ya. Jadi pertobatan kita itu mengikut Yesus, bukan yang lain, bukan ilah yang lain, bukan kitab suci yang lain, tetapi ikut Yesus, karena Yesus adalah terang yang sesungguhnya. Di mana ada terang, di situ ada Yesus. Di mana ada Yesus, di situ ada kemerdekaan, ada kemenangan, ada keselamatan, ada kesembuhan. Yang percaya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Bertobatlah. Mari kita bertobat. Amin. Boleh dong sama-sama ucapkan saya mau bertobat. Dari apa? Saudara tahu sendiri kan. Kadang-kadang khotbah itu nggak kena sasaran, kena orang lain. Tapi kalau kita di hadapan Tuhan jujur, kita tahu ada setiap kita punya medan peperangan yang berbeda-beda. Saya lihat, saya laki-laki yang duniawi dengan laki-laki rohani punya pergumulan sama-sama. Demikian pun juga orang yang kekurangan dengan orang yang cukup punya pergumulan sama-sama. Dua contoh ini. Laki-laki duniawi, kalau dia misalnya ada uangnya, suka main judi, dia tinggal main judi. Laki-laki duniawi yang masih narkoba, suka narkoba, dia pilih narkoba. Laki-laki duniawi yang masih suka miras, rokok, apalagi dan sejenisnya, dia tiap hari akan miras, rokok dan sejenisnya. Betul nggak? Itu godaannya, itu medan peperangannya dia sih maksud. Laki-laki kayak saya yang udah rohani, saya ini suka makan. Jarang-jarang orang datang ke sini, Pastor, masakan kuliner Buddha. Padahal tadi sudah sempat makan kue Toraja, jadi mana enak aja. Ya bercanda, just kidding, bukan bersaudara nanti datang mau makan orang juga. Cuman, saya tuh bapak Ilo, bapak cuma saya ketemu di ini konsilik, ya makan sama-sama beliau, ya puji Tuhan. Gimana kesannya bapak Ibu kemarin ketemu kita makan sama-sama satu meja dengan saya? Nggak kaget kan? Makan saya banyak. Ya, surprise. Gimana? Ada kesan dan pesannya? Saya itu bisa. Saya senang sekali karena yang tidak disangka-sangka saya bertahun-tahun saya punya keinginan bertemu dengan Pastor Randy Simon, tapi hanya melalui media sosial. Tapi kemarin itu sampai saya bilang sama istri saya, dia mengajak, malah dia
undang pastor ke depan kita. Saya bilang tidak usah, kalau Kudus gerakan semua ini, pastor pasti ketemu dengan saya di sini. Kita kebetulan posisi kami sedang duduk, dan tiba-tiba memang betul-betul pastor datang menawarkan, apakah tempat ini masih kosong? Saya bilang silakan. Dan dari situ tuh pembicaraan kita bermulai. Jadi sebelumnya udah pernah lihat bertahun-tahun di medsos. Saya tanya, yang dilihat di medsos sama kenyataannya sama atau beda? Beda. Pemirsa, nanti pemirsa yang nonton ini ribuan orang ini TikTok, YouTube, Facebook. Berarti nanti berkata setting semua itu. Bukan tanya, lain kenyataan, lain dengan harapannya. Oke, lanjut. Dia masalah paham. Aduh, nanti dibilang kita di settingan. Jadi intinya saya lihat di media sosial dia postingan itu kayak besar, tapi begitu saya ketemu face to face, saya lihat ini orang kok ganteng betul. Saya kasih tahu istri saya bahwa ini seharusnya ini pastor ini jadi pemain sinetron. Jujur. Saya bilang tapi anyway, mungkin karena aura dari pastor itu yang memberi buat orang lain, orang bekerja untuk orang banyak, sampai auranya menyinarkan kasih. Amin. Itu yang kesaksian saya kemarin. Saya bangga, saya bersyukur Tuhan. Sudah lama saya pengen ketemu face to face. Dari Jakarta kami punya keinginan, tidak kesampaian. Baru kemarin yang tidak diharapkan. Jadi ini semua kuasa Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Jadi ternyata yang dilihat dari kaca sama kenyataannya beda. Tapi bedanya nih lebih baik. Ada yang bilang waktu saya lihat di YouTube itu kecil kan layarnya, datang di sini lihat tempatnya terberkati, lebih senang gitu. Puji Tuhan. Tadi juga katanya, saya tuh jarang-jarang orang bilang saya ganteng loh, jarang-jarang. Saya jadi mau berhenti khotbah sudah nggak tuh? GR aduh, gede rasa. Terima kasih Bapak Ibu terkasih, puji Tuhan. Dan memang saya ini, kan saya udah bilang tadi suka makan gitu. Jadi dan saya tidak suka makan sendiri. Jadi pas kemarin itu Pak Denny yang temani saya ke Surabaya, Pak Ardi sampai sekarang gak pulang-pulang karena katanya ada kendala di Manado Kote gunung ruang, sehingga dihadapi orang tuanya, dan juga kemarin ada kendala tiket penerbangan karena bencana gunung itu. Jadi sekarang belum pulang-pulang, maka saya makan sendiri. Cuma karena saya nggak suka sendiri, saya selalu cari teman. Nah, kebetulan waktu pas bisa makan, saya nggak tahu malu gitu. Saya tanya, Pak, saya mau duduk sini gitu. Padahal tempat kosong, ada 2 meja kosong. Cuma karena saya betul nggak tahu malu gitu ya. Sok kenal, sok dekat, saya nggak tahu juga Bapak ini. Ternyata Bapak ini berdoa, Roh Kudus, kalau engkau izinkan ketemu sama Andi Simon ini, hantar dia ke meja ini. Nah, saya nggak tahu malu. Maka Tuhan jangan tahu malu. Kadang-kadang betul gengsi. Apa yang udah terkenal dikit gitu ya, sombong sekali, sombong sekali. Nggak boleh. Kita harus selalu humble. Kita ini dulos, hanya keset saluran pelayan. Tiap hari saya belajar, Andi, rendahkan hatimu serendah mungkin sampai gak ada orang-orang jahat bisa merendahkanmu lagi gitu. Ya, kadang-kadang saya lihat ada orang baru sedikit aja terkenal gitu, langsung jalannya udah dari kanan. Dan menghakimi. Ya sudah, kita lanjut sekarang sudah sekalian ya. Kisah pasal 2 ayat 38. Kita maju sekarang. Saudara baca 2, 3. Tadi
Tuhan katakan bertobatlah. Sekarang Rasul Petrus berkata apa? Bertobatlah. Jadi ini pesan penting, teruskan ya. Bertobat. Supaya apa? Supaya kamu diampuni dosamu dan berilah dirimu di baptis. Ya, silakan saudara yang belum baptis, nanti ada baptisan. Tapi yang sudah baptis, baik percik maupun selam, tidak usah pengulangan, tidak usah melakukan baptisan ulang. Jangan karena waktu masih kecil Katolik atau dari Protestan terus ke sini lalu bilang saya waktu masih kecil diserahkan, lalu saya waktu masih Protestan dipercik, saya mau dibaptis ulang. Tidak perlu. Ya, baptisan satu kali. Baptisan itu adalah tanda pertobatan. Jelas ya? Untuk pengampunan dosa-dosamu. Jadi clear ya. Jadi undangan ini bagi saudara mau dibaptis, nanti setelah ini saya akan membaptis saudara jika ada jiwa yang beri diri untuk dibaptis yang bertobat. Amin. Sekarang kita maju saudara sekalian ya. Ketika orang itu bertobat, maka mereka akan menerima karunia Roh Kudus. Karunia Tuhan itu masih ada Bapak Ibu sekalian sampai hari ini bagi yang percaya. Bagi orang Kristen, orang Katolik, orang Protestan yang percaya karena Roh Kudus masih ada. Saya ngomongin kenapa? Karena masih ada di sekitar kita yang hamba Tuhan yang punya gelar tinggi. Saya melihat di medsos yang sebetulnya konotasi udah anti dengan karunia Roh Kudus. Bahkan dia membuat berita-berita mengejek, menjelek-jelekan, tidak boleh. Ya, dalam hidupmu dan hidupku itu tidak ada pabrik kata-kata negatif. Dulu iya, saya pun demikian. Tapi sejak dalam Yesus, berdoa dalam nama Yesus, pabrik negatif tutup. Dulu dikit-dikit marah, ngumpet, caci maki, sumpah serapah, kebun binatang. Sekarang nggak boleh lagi. Ada apa-apa, puji Tuhan. Karena hidup dalam tangan Tuhan, Tuhan ubah semuanya menjadi kebaikan. Kadang-kadang bukan apa yang kita inginkan Tuhan kasih. Kadang-kadang tidak enak buat daging kita. Tapi kalau kita bertobat sungguh-sungguh, hidupmu ada dalam jalan Tuhan. Waktu saya tidak bisa membayar gedung ini, itu waktu nilainya kurang sekitar 2 miliar lebih. Saya tidak tahu apa yang terjadi kalau Tuhan tidak tolong saya. Karena gedung ini dari Bank Danamon sudah dicesikan, diserahkan kepada apa istilah cesi itu? Kalau saya bilang bahasa saya, tukang tagihnya bank itu. Bank lepas tangan, dia cesi kayak debt collector gitu, kayak tukang tagih gitu. Jadi dia lebih leluasa supaya pihak TBK Bank Danamon waktu itu, saya ngomong sebut nama karena ini kenyataan, saudara bisa uji kesaksian saya, supaya lepas tangan. Karena kalau sebagai TBK Danamon disentuh oleh OJK, nanti ini ibarat perusahaan raksasa bisa terjadi masalah. Dia harus kasih ke cesi, lepaskan tukang tagihnya begitu. Jadi kalau ada terjadi ribut, sengketa, gugatan, pihak bank tidak kena, ini cesinya gitu kira-kira. Dan nilainya itu kurang lebih hampir 2 miliar dengan denda-dendanya. Pokoknya waktu itu saya ingat 1,2 miliar. Orang-orang meninggalkan saya, tapi puji Tuhan waktu itu sampai sekarang Tuhan tidak meninggalkan saya. Singkatnya, saya ke Surabaya. Waktu itu ada pertemuan dengan seluruh gereja-gereja IHS Indonesia di Malang. Saya ceritalah waktu itu pergumulan saya. Ada puluhan hamba Tuhan yang saya berkata, bolehkah membantu kami di Balikpapan ini? Kalau nggak dibantu, nanti kami ini mungkin tidak bisa melanjutkan pelayanan ini. Ya, saya mengerti bahwa setiap gereja, organisasi, sinode punya tanggung jawab masing-masing dan kebutuhan masing-masing di lokalnya. Singkatnya, 0 yang saya dapatkan. Gak apa-apa, saya berkata, ya sudah, yang penting sudah tuangkan kondisi sebenarnya. Tapi 0. Waktu itu akhirnya
tiket saya itu harus kembali ke Balikpapan. Setelah pertemuan itu, saya belok ke Jakarta. Saya ke Jakarta waktu itu benar tujuan, tapi saya percaya bahwa saya berharap Tuhan itu nyatakan mujizatnya buat saya. Karena kalau saya pulang waktu itu, Bapak Ibu sekalian, saya akan dipermalukan karena orang-orang dari Jakarta, dari Balikpapan sudah datang mengepung tempat ini untuk segera mengosongkan saya keluar dari tempat ini. Saya pulang untuk apa? Dipermalukan. Saya ke Jakarta waktu itu. Sampai di Jakarta, saya nggak ada tujuan. Saya nginap di penginapan. Tiba-tiba setelah maghrib, saya di WA. Saya lupa namanya. Dia dari MNC TV. Saya lupa namanya. Dia bagian divisi program acara. Dan dia tiba-tiba berkata, Pastor Randy, kapan kami bisa ketemu? Boleh nggak kami buatkan program acara berbuat baik untuk umum nasional? Karena waktu itu saya mulai masuk di live streaming, saya pakai jaket, saya jalan pakai baju jogging, saya pegang handphone sendiri, saya live sendiri, saya doakan orang-orang di tengah-tengah jalan, orang-orang sakit dan mereka boleh mengalami kesembuhan. Itu ternyata terpantau sampai kemana-mana gitu. Dan selesai, masalah belum selesai, tapi iman tetap bekerja. Percaya, Yesus itu nyata. Singkatnya, saya bilang, saya di Jakarta. Wah, kebetulan banget. Kapan kamu bisa jemput segera? Besok boleh? Siap. Besok boleh. Ya. Akhirnya saya dijemput, saya ke MNC Tower waktu itu. Wah, tempatnya besar sekali gitu ya. Yang itu stasiun TV swasta itu. Sampai di sana saya duduk lalu diceritakan, kalau kami buat acara nanti buat Pak Pastor ini, kita tidak bicara agama, tapi di tengah masyarakat yang sedang dalam pergumulan negeri kita, ada satu orang yang tetap berbuat baik, peduli kepada sesama. Di tengah jalan dia tidak malu untuk menyatakan kebaikan. Kira-kira gitulah. Tapi ada syaratnya. Kalau ini berjalan setiap minggu terbang ke Jakarta, pergi Sabtu, mungkin pulang Minggu atau Senin, terbang ke Jakarta. Dan yang kedua, semua video saya tidak akan dipakai, tapi akan tag video ulang karena standar saya kan saya pakai handphone Cina, handphone merek itu. Jadi menurut mereka tidak sesuai standar SOP TV mereka masuk harus yang kamera itu besar. Jadi kalau mau kita akan bikin di Car Free Day, kita tag video ulang, jadi kayak rekam ulang itu, tapi kisah nyata rekam ulang itu. Sementara itu program tawarin ke saya, handphone saya ini bunyi terus, handphone bunyi terus, saya angkat lah. Begitu saya angkat, saya sebut nama saja, Bapak Rudolf. Pak, Pastor Randy, dia kenapa? Bapak, aduh terima kasih Pak, saya adalah GM yang ke-6 hubungi Bapak. GM yang ke-6. Ada apa Pak? Bos saya itu lumpuh di kursi roda, dengar live lewat suara, tiba-tiba jalan dan sembuh. Jadi GM 1, GM 2, GM 3 sampai GM 6 hubungi tidak pernah sambung ke saya. Saya ke-6 Pak diperintah mau ketemu Bapak hanya untuk ucap terima kasih. Saya di mana? Jakarta. Masih di Jakarta. Bapak di mana? Saya di MNC. Dia sebut MNC itu bekas partnernya bos saya. Sekarang beliau sudah pisah dan berarti dia juga orang bagian satelit, kira-kira gitu lah. Terus gimana? Kami jemput sekarang. Singkat saja, dia jemputlah saya. Lalu ketemulah. Ketika ketemu, saya sebut saya nama aslinya, namanya Bapak Roni Wijaya. Itulah pimpinannya. Ya, dia peluk saya, istrinya menangis-nangis peluk saya. Dia cerita panjang. Kalau saya melihat kesaksian ada di YouTube ini, kesaksian pembayaran pelunasan Geraha Yesus Balikpapan ada. Dengan orangnya siapa? Kelihatan wajahnya. Dan
Dia cerita, saya tergerak kenapa? Karena Andi Simon ini hamba Tuhan, begini lainnya, dia tawarkan diri, Pak Pastor, sekarang udah ketemu sama saya ucap terima kasih. Bagaimana saya terima kasih Pak Pastor? Saya bilang, mau terima kasih apa? Oh, semuanya dari Tuhan kok. Saya nggak merasa punya apa-apa. Saya membantu mendoakan kalaupun sembuh Tuhan yang saya pun udah ketemu dia kan ada suara. Firman Tuhan kan bukan punya saya. Jangan bisa kalian itu kan punya haknya surga yang cetak bukan saya. Tidak. Karena dia merasa doa saya itu dia tidak merasa tidak dipercaya oleh saya. Dia bilang, Pak Pastor, ini Rolex miliaran loh. Saya gituin. Di Jakarta, saya punya puluhan ruko di mana-mana di tiap daerah Jakarta Timur, Barat, Utara, Selatan, ruko bertebar kacang goreng. Dia ngomong gitu maksudnya seberapa? Supaya saya percaya bahwa ketika ditawarkan saya bantuan itu gak kaleng-kaleng gitu loh. Saya kan ya berusaha tidak terobsesi dengan hal-hal itu. Tapi dia bilang, saya punya perusahaan di 5 negara. Dia bergerak sebut saja, dia di pemancar Siemens jaringan. Jadi kalau tidak salah Google, Facebook apa semua kerjasama dengan dia. Dan bisa bayangin kalau perusahaan itu pas perusahaan yang gak main-main. Dia terus menyatakan siapa dia. Yang saya biasa-biasa karena saya hargai jangan sampai nanti kiranya hamba Tuhan baru ketemu sudah jilat-jilat orang kaya gitu. Saya hindari itu. Tapi tiba-tiba mungkinkah ini jawaban Tuhan? Pak Pastor perlu apa? Ngomong. Saya bantu. Singkat saja, saya getar surat ancaman dari JC itu yang di WA saya. Saya bilang, Pak, nomor handphone berapa? Ini sih nomor handphone saya. Saya send ke dia dengan getar-getar karena nilainya miliaran. Saya send ke dia. Lalu saya bilang, Pak, saya sudah send ke WA, baca-baca ya. Itu kalau kamu bantu. Di mana toilet? Oh, di belakang sana. Ya, Pak, saya toilet lupa ya. Saya kencing lama-lama. Jangan-jangan saya baru udah hilang orangnya. Kami selalu pikir, ini hamba Tuhan gak tahu diri. Ditawarin bantuan, tawarin berkat, langsung miliaran. Setelah kencing itu, gimana nih kalau nggak jadi ke malunya? Kecil lebar hamba Tuhan gak tahu diri, tukang jilat-jilat. Aduh. Singkatnya saya balik duduk, sopan-sopan gitu. Dia udah telepon lawyernya, telepon orang legalnya, telepon bendaharanya. Sekian menit langsung merapat, terjadilah kompresi meja bundar di tempat itu. Dan dia bilang, Pak Pastor, kapan mau pulang ke Balikpapan? Pulanglah. Tiket hotel saya siapkan semuanya. Dan mulai hari ini kau anggap adikku dan tidak mungkin adik saya dipermalukan. Pulanglah hari ini. Kapan mau pulang? Saya siapkan tiketnya. Lalu siapkan tiketnya. Orang dari saya telepon ini sekarang rumah CC yang pas semua telepon. Dan sejak kau pulang, telinga saya kalau ada orang CC datang ke tempat mulut. Singkatnya, masalah itu selesai dan saya deklar sampai hari ini pelayanan ini tidak punya hutang sama sekali. Kita sekarang lagi bangun, kita beli sebelah, udah kita beli sebelah, kita semua bayar cash karena saya terima berkat dari surga. Tidak gampang loh, bisa melayani bertahun-tahun tidak jalankan kolektor, persembahan berbulan, tidak gampang. Ada kata orang berkata uang nggak ada habis-habisnya, nggak ada cukupnya bagi manusia. Saya cukup itu. Orang berkata pada yang datang dari luar negeri, luar kota, kalau jalankan kolektor semua berbulan, bisa Pak Pastor dapat banyak kolektornya. Nggak usah, uang banyak mau ngapain? Nggak ada habis-habisnya kalau kita mengendalikan diri kita. Saya merasa cukup kok. Dan puji Tuhan, saya tiap hari bisa cukup makan, cukup tidur. Ya sekalipun badan kita laki-laki rohani apa? Ya suka makan. Mau telepon pizza, mau telepon B2 suruh kirimkan, mau telepon cucu, mau telepon suruh. Kita harus tahan diri karena saya belajar lagu ini.
Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai, tanggalkan perut gode dan pipi yang cabi-cabi. Iya, kalau saya sekarang begini Tuhan masih percaya, lalu saya mau makan, masih. Nanti melihat tangganya ke atas ke tempat baptis saja, hosa sudah. Itulah tantangan kita sebagai orang yang dalam Tuhan Yesus. Dan sekarang saudara doakan ya, kami lagi membuat depan toilet gratis, toilet umum. Jadi sekarang toiletnya kalau jadi dua ada 7 ya, karena tempat ini kadang didatangi orang hari Sabtu sudah datang lebih awal subuh. Mereka parkir di gedung baru, kami kasih keramik seperti ini, cuma yang besar supaya tidak kepleset kalau ada air hujan tampias. Kadang-kadang ada yang dari saudara Kumahulu, dari mana datang subuh, mereka sudah nongkrong di sana, gelar tikar dan sebagainya. Jadi dengan kami buatkan dari sebuah toilet yang layak ya, jadi orang-orang yang datang bisa di atas yang kursi roda, kami kasih ke tempat untuk mereka sebelum masuk ke sini. Jadi kami semua lakukan ini Tuhan, tolong Tuhan. Jadi ladang bakti saja Tuhan, supaya pertobatanku ini sungguh-sungguh dirasakan oleh orang banyak, bukan sebagai orang Kristen egois saja. Ya, jadi sekarang ini saya kemarin setelah tumpuk sertifikat, saya tanya sertifikat gedung ini berapa totalnya? Totalnya gedung ini sekarang dalam berkat Tuhan lebarnya 55 dan ke belakang itu 50. Jadi lahan ini secara tertulis sebesar 2.750 ya, 1/4 hektar lebih lah di tengah kota. Puji Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Dan semuanya itu tidak ada hutang, tidak berhutang, tapi Tuhan memberkati dengan cara ajaib. Dari mana? Dari surga. Ada karunia Roh Kudus yang Tuhan kasih, yang nggak bisa diukur dengan uang. Dan sampai hari ini saya percaya karunia Roh Kudus itu masih ada, yaitu karunia kesembuhan. Banyak orang yang disembuhkan di wadah yang sederhana ini. Kenapa? Karena saya hamba Tuhan percaya penuh akan kuasa Tuhan menyertai. Bukan hanya itu, kalau sudah ada kesaksian banyak yang datang, ternyata bukan cuma kesembuhan, tapi juga tadi pemulihan keluarga dan lain sebagainya, pekerjaan. Karena saya ketika mendoakan orang tumpah tangan, karunia yang kita percaya itu menjadi aktif, sehingga orang yang ditumpangkan tangan mereka menerima. Saya belajar hidup tetap setia sama Tuhan. Tiap subuh bangun jam 1, jam 2 berdoa. Setiap subuh saya lakukan sudah bertahun-tahun sejak saya bertobat sampai hari ini. Jadi ketika mendoakan orang, siapapun mereka akan mengalami sesuatu yang ilahi. Hidup yang saya bangun dengan Tuhan, bukan karena pintar berkata-kata, tapi karena hubungan itu akan mempengaruhi. Ya, coba kalau saudara misalnya orang yang jaga kebersihan, engkau jalan kemana-mana pasti wangi kan? Betul kan? Saudara yang hidup dalam Tuhan, dalam terang itu, kemana-mana pasti membawa cahaya. Itu yang kami alami di pelayanan ini. Sekarang kita lihat beberapa ayat lagi yuk, ya. Contoh bagaimana karunia Roh Kudus menyembuhkan orang sakit. Kisah Rasul 28 ayat yang ke-8. Kita akan selesai di 3 ayat berikutnya. Kisah Rasul 28 ayat 8 sampai yang ke-9. Saudara baca 1, 2, 3. Ini adalah kisah Rasul Paulus, ya. Bagaimana ketika dia itu melayani Tuhan, dia percaya karunia Roh Kudus dan aktif bekerja. Ada seorang yang bernama ayah dari Publius, itu terbaring karena sakit dan demam, disentri. Hamba Tuhan ini masuk ke dalam dan mendoakan dan menumpangkan tangan.
Dan apa yang terjadi? Karunia Roh Kudus menyembuhkan dia. Adakah di sini yang datang? Tadi kan kisah pertobatan dari Rasul Petrus meneruskan Tuhan Yesus, lalu diteruskan oleh Rasul Paulus. Dan saya percaya sampai hari ini kesembuhan masih banyak. Tiap hari banyak kesembuhan dari jutaan hamba Tuhan di muka bumi ini. Sekarang saya tanya di sini, adakah yang mau didoakan tumpang tangan oleh Andi Simon ini? Tadi kan kisah Rasul Paulus, Rasul Petrus. Terus saudara angkat tangan, bukan berarti andalkan Andi Simon, tidak. Berarti kita percaya firman ini masih terjadi sampai hari ini. Bahwa firman Tuhan ini bukan dongeng. Dongeng itu kisah yang sudah usang. Firman Tuhan bagaimana cara membuktikannya, yaitu nubuatan-nubuatannya terjadi, dikenapi sampai hari masih berlaku. Dan ketika Paulus tumpangkan tangan kepada ayah Publius dan dia menjadi sembuh. Ayat 9 saudara baca 3. Sesudah jadi pelayanan kesembuhan membuat banyak orang-orang datang kepada Tuhan Yesus. Jangan keraskan hatimu. Kalau engkau nggak alami kesembuhan, nggak percaya mujizat, jangan menghalangi orang yang percaya. Karena sejak zaman kisah para rasul, lewat pelayanan kesembuhan, banyak jiwa berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus. Dan hari ini saya saksikan hal yang sama. Banyak orang datang dari luar kota ke tempat ini karena rindu ibadah dan didoakan. Tuhan itu maha karya. Setiap minggu orang datang, sebagian besar berbeda-beda. Tapi ajaibnya Tuhan sampai hari ini, tempat ini selalu disetting sama Tuhan penuh. Jadi seolah-olah jatahmu tanggal segini loh. Jatahmu tanggal segini, karena yang sudah sampai hari ini, kalau esok saya nggak tahu ya, minggu depan nggak tahu. Tapi sampai hari ini lihat, satu kursi pun tidak ada yang kosong. Diatur sedemikian rupa Tuhan. Kamu. Karena apa? Karena pelayanan kesembuhan ini jadi berkat bagi banyak orang. Siapa yang datang ke sini karena merasakan Tuhan masih menolong anak-anak? Turun tangan. Siapa yang ke sini sudah berkali-kali dan mengalami ada sesuatu yang berubah lebih baik dalam hidupnya? Puji Tuhan. Kalau saudara sudah merasa tergembala di sini, puji Tuhan, Tuhan gembala yang sejati. Saya bukan gembala yang baik. Dia adalah gembala yang terbaik. Saya hanya seorang anak muda, ngaku muda pada bacelita, jalan 50 tahun, gayanya itu loh. Baik, 2 ayat terakhir hari ini saya bacakan, lalu kita akan sebentar doakan untuk healing water dan juga perjamuan. 2 ayat ini saya minta kita sambil berdiri bersama-sama ya, supaya kita bisa sama-sama memahami seperti apa pelayanan ini. Keluaran 23 ayat 5 sampai yang ke-6. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Yesus, maka Dia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. 26. Tidak akan ada berimu puan yang keguguran atau mantul. Tuhan akan menggenapkan tahun umurmu. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, kita kan orang Kristen, orang Katolik, diajar nih, kalau mau makan kita mau minum kita baik. Nah, jadi setelah doa makan, doa minum itu sudah kita semua paham. Cuman di pelayanan ini saya selalu mendorong orang untuk ibadah, dan saya tiap hari ibadah.
Nah, Tuhan berkata, orang yang ibadah sama Tuhan diberkati makanannya, diberkati minumannya. Begini, kalau bicara berkat Tuhan dalam hal makan dan minum, kita misalnya contoh nih, tubuh ada radang, ada virus, ada infeksi, makan minum yang Tuhan berkati membuat sehat. Oke ya? Tapi sebaliknya, sekalipun tubuh orang sehat, kalau makan minum nggak diberkati, itu bisa menjadi jendela masuknya virus, bakteri, kuman dan sebagainya. Jadi sakit. Nah, yang saya imani dan saya praktikkan dan saya ajarkan adalah saya setia ibadah. Dan ketika kita setia ibadah, Tuhan bilang apa? Makananmu diberkati, minumanmu diberkati. Sekarang angkatlah healing water yang sudah Bapak Ibu tadi terima. Ya, ini adalah air minum biasa. Kami membelinya secara profesional. Andi Simon tidak bikin air. Ya, jangan sampai bilang Andi Simon jual air. Tidak. Ini adalah pelayanan salah satu yang dimana Tuhan memberkati. Ya. Di tangan saudara ini adalah air minum biasa. Saya label healing water sebagai tanda air ini sudah didoakan oleh hamba Tuhan. Itu saja. Tidak diperjualbelikan, tidak dikirim, ya, tapi semua digratiskan dan dikasih secara cuma-cuma. Kurang nikmat apa lagi saudara di sini? Datang minta doa, diajak ibadah. Datang minta doa, dikasih makan minum. Datang minta doa, dikasih healing water. Kurang nikmat apa lagi saudara? Ya, ikut Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Amin. Seperti Tuhan bilang, orang yang ibadah sama Tuhan, air minumnya diberkati. Di tangan kanan kami ini, kami angkat kepada-Mu ya Bapak. Kami mohonkan Bapak, berkat-Mu untuk air minum ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, air ini menjadi healing water, air doa yang sudah diberkati oleh Tuhan. Kami minum, tubuh kami diberkati, tubuh kami sehat, tubuh kami kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, sekarang minumlah dan jadi berkat buat tubuh Bapak sekalian. Banyak kesaksian yang tadi saya ingat, salah satu yang tadi yang terbaru kemarin pada satu namanya Bapak Joko di Surabaya. Dia sudah sekian lama tidak bisa gerak lehernya. Kalau dia gerak leher terus ikut badannya begini. Setelah dapat pelayanan ini, dia minum separuhnya kesaksiannya dia oles di lehernya. Setelah oles di lehernya, tiba-tiba panas dingin langsung bisa goyang lagi. Dan banyak kesaksian lain. Bukan karena saya, tapi karena dalam nama Yesus. Amin. Segar ya. Rasa apa? Jangan dulu rasa tambah, stok terbatas bro. Ya, puji Tuhan. Sekarang saya mau ajak saudara-saudara untuk masuk perjamuan. Pelayanan ini bukan hanya rindu melihat saudara sehat sembuh, tapi saya hamba Tuhan yang rindu melihat saudara diselamatkan sama Tuhan Yesus. Dan di tangan kanan kita sekarang ini adalah bukti kasih Tuhan yang sempurna yang sudah terjadi, yang membawa keselamatan bagi jiwa-jiwa yang berdosa. Sekarang saudara bisa mulai membuka untuk roti. Bacalah ayat suci itu buat Anda secara pribadi. Yang saya dapat dari 2 Korintus 5:21, dia yang tidak mengenal dosa
telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Saudara juga baca, boleh suara terdengar telinga, saya mendengar sayap-sayapnya. 2, 3. Saya mau tanya, ada yang pas nggak buat saudara? Hampir semua pas kan? Itulah ajaibnya firman Tuhan. Pas seperti Tuhan sedang bicara sama kita sudah cinta Tuhan Yesus. Sekarang dengan rasa bersyukur, angkatlah dengan tangan kanan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat perjamuan Tuhan, perjamuan suci, perjamuan kudus ini bersama-sama untuk mengingat akan karyamu di kayu salib. Dengarkan firman di perjamuan terakhir Tuhan Yesus mengambil roti, ucapkan berkat atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi engkau untuk pengampunan dosamu. Makanlah ini untuk mengingat akan aku. Dalam nama Yesus. Darah Yesus menguduskan kita semua dari dosa. Darah Yesus menyembuhkan engkau dari dosa dan penyakit, kutuk, virus, bakteri, sakit penyakit fisik, stroke, pembuluh darah, penyempitan paru-paru, ginjal, diberkati. Saya hamba Tuhan percaya bilur Yesus menyembuhkan, dan di tangan kanan kita sebagai bukti sudah terjadi, tinggal kita iman selama-lamanya. Firman-Nya ya dan amin. Tuhan memberikan firman Tuhan, setelah itu mengambil cawan, mengucap berkat atasnya, berkata, inilah darahku ditumpahkan untuk pengampunan dosa, kesalahan dan sakit penyakit. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Satu pujian yang memberkati. Ternyata pujian ini atau ayat ini suka dipakai dulu para petinju-petinju. Saya baru lihat di video-video lama kita muncul ya, sebelum tanding ada yang sombong itu ya, diejek-ejek Tuhan Yesus, tapi ada yang berkata segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus. Dia menang loh. Termasuk udah salah baptism kalah kan, gara-gara sombong kan, sama Evander Holyfield kan, karena Evander berkata segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus. Tumbang si apa itu Lehton ya. Jadi ayat-ayat ini sudah memberkati dan terbukti jadi berkat bagi banyak orang. Pujian ini jadi berkat bagi saudara sekalian hari ini. Kita pulang dengan